Halo Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi kita dalam podcast RSUD Kota Bogor. Oke, podcast RSUD Kota Bogor akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan sekitar dunia kesehatan. Nah, Sobat Sehat udah tahu belum kalau misalnya ternyata sekarang ini bayi-bayi yang baru lahir itu sudah dilakukan screening hipotiroid kongenital. Apakah itu? Seperti apa hipotiroid kongenital? Dan apa fungsinya hormon tiroid terhadap tumbuh kembang anak kita? Nah, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Dr. Nadia, spesialis anak, dan Dr. Nini, spesialis patologi klinik. Halo dokter, selamat siang. Sehat dok? Ya, alhamdulillah. Oke dok, terima kasih banyak nih dokter sudah mau menyempatkan waktu untuk datang pada siang hari ini. Sekarang kita membahas nih dok mengenai screening hipotiroid untuk generasi emas Indonesia dok. Nah, sebelum kita membahas mengenai screening hipotiroid kongenital, kita mau tahu dulu nih dok, sebenarnya hormon tiroid itu ya dokter, apa sih dok dan apa dampaknya atau perannya terhadap tumbuh kembang untuk anak kita dokter? Jadi hormon tiroid itu hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Di mana itu kelenjar tiroid di daerah sini, ya bentuknya seperti kuku-kuku, ya. Kalau dia ada masalah di tiroid, itu akan mengganggu produksinya. Dan untuk apa sih itu? Untuk metabolisme lemak, protein, karbohidrat, dan untuk kerja dari sistem saraf. Ya. Kita ketahui bahwa tumbuh kembang anak tentu dipengaruhi oleh tiroid juga, sehingga kalau ada gangguan akan mempengaruhi tumbuh kembang. Misalnya seperti apa? Untuk dari sisi pertumbuhan sendiri, anak menjadi susah naik berat badan, susah menjadi tinggi. Kemudian dari perkembangannya sendiri, anak menjadi terdapat keterlambatan. Dalam hal ini bisa menjadi retardasi mental. Sehingga demikian pentingnya hormon tiroid untuk tumbuh kembang anak, maka harus dideteksi sedini mungkin apakah terdapat kelainan tiroid dalam hal ini hipotiroid pada anak kita. Oke, berarti perannya besar sekali ya dok ya terhadap tumbuh kembang anak kita ya dokter. Oke, saya juga sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengingatkan ke teman-teman di rumah, pada sobat-sobat sehat, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan tanyakan satu persatu kepada narasumber kita. Oke dok, lanjut dokter. Berarti begitu besar peran dari hormon tiroid terhadap tumbuh kembang anak kita. Kalau gitu dok, berarti kan sekarang lagi booming ya dok pembahasan mengenai hipotiroid kongenital. Berarti apa sih itu dok hipotiroid kongenital dan seberapa banyak sih anak-anak di Indonesia yang mengalami itu dokter? Ya, jadi kalau hipotiroid kongenital adalah suatu kondisi di mana kekurangan hormon tiroid dan didapat begitu lahir gitu ya. Jadi bukan yang sekarang usia berapa baru muncul ya. Jadi begitu lahir. Kemudian hormon hipotiroid ini bisa kita screening gitu, begitu lahir antara 48 sampai 72 jam bisa kita deteksi sehingga penanganannya akan lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Oke dok. Kalau gitu dok, penyebab dari hipotiroid kongenital itu apa sih dok? Kok bisa terjadi? Penyebabnya itu ada primer dan sekunder. Primer itu dari masalah di tiroidnya sendiri, misalnya terjadi agenesis tiroid atau tidak ada pembentukan tiroidnya atau ektopik di luar dari yang seharusnya gitu ya. Jadi ketidaksempurnaan si tiroidnya itu. Oke dok. Dan sebenarnya hipotiroid kongenital ini dok, itu bisa diturunkan atau enggak dok? Kalau masalah diturunkan tidak ya, jadi dia merupakan proses pertumbuhan dari masa kehamilan yang tidak sempurna itu untuk membentukkan tiroidnya. Gitu. Kecuali pada beberapa kondisi, misalnya ibu dengan masalah tiroid, mungkin ada dampaknya ke anak. Oke dok. Tadi dokter katakan berat ada ketidakseimbangan atau tidak baik dok dalam pembentukan dalam masa kehamilan dokter. Sebenarnya ada nggak sih dok pengaruh dari masa kehamilan bisa menyebabkan anak kita jadi hipotiroid kongenital dok? Misalnya ibu yang kurang makan medium ya, itu juga bisa.
salah satunya. Salah satunya ya dok. Oke dok. Pasti ibu-ibu di rumah banyak yang ingin tahu dok, gimana sih dok caranya kita bisa mendeteksi atau misalnya gejala-gejala atau tanda-tanda yang bisa bikin kita tahu, oh kayaknya anak saya hipotiroid kongenital nih gitu. Sayangnya hipotiroid kongenital itu 95% tidak bergejala sampai dengan usia misalnya 1 tahun. Sedangkan kita tahu nih bahwa pengobatan yang telat dalam hal ini misalnya lebih dari 1-2 bulan mengakibatkan efek samping ke depan yang tidak bisa dikembalikan menjadi normal. Dalam hal ini kecerdasan atau IQ-nya gitu. Untuk secara fisik mungkin bisa ya, tapi untuk yang kecerdasan itu tidak bisa. Oke dokter. Berarti sangat berpengaruh sekali terutama dalam intelektual ya dokter. Iya, terutama dalam uang dan kedepannya mungkin secara tumbuhannya tadi, jadi kita kenal istilah stunting, perawakan pendek dan sebagainya. Dari situ salah satunya bisa. Terus Berarti dampaknya begitu besar ya dok, hipotiroid kongenital terhadap masa depan anak-anak kita ya dokter. Oke dok. Lalu dok, untuk anak-anak yang sudah terdiagnosis hipotiroid kongenital, itu bisa sembuh nggak sih dok? tergantung ya dok, dia sifatnya transien atau permanen. Kalau transien munculnya dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun selesai mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya permanen seumur hidup dia harus minum obat. Seumur hidup ya dok? Oh siap dokter. Berarti begitu besar peran dari screening hipotiroid kongenital itu ya dokter, untuk mencegah atau setidaknya kita bisa memperbaiki masa depan anak-anak kita sehingga kita punya generasi anak yang lebih baik lagi ya dok. Iya betul. Oke dok, berarti screening hipotiroid kongenital ya dok. Bicara tentang screening hipotiroid kongenital, screening itu seperti apa? Dan kira-kira kapan sih dok waktu yang terbaik untuk kita lakukan screening hipotiroid ini? Screening hipotiroid kongenital ya, yang kongenital itu di awal kelahiran gitu ya, jadi bisa dilakukan dengan SHK itu screening hipotiroid kongenital dengan menggunakan kasar. Menurut saya sih bagaimana caranya kita tanya sama dokter klinik nih. Siap dokter. Sudah saya depannya kemana mau? Memang betul, saat ini kan memang lagi booming ya, lagi booming semua sakit, puskesmas, bahkan juga mungkin sekarang bidan-bidan praktek mandiri itu lagi heboh dengan yang namanya screening hipotiroid kongenital. Jadi screening hipotiroid kongenital itu uji saring, jadi kayak uji saring untuk kita mengetahui sedini mungkin bayi-bayi yang lahir ini terkena hipotiroid atau tidak. Jadi kayak tadi dokter Nadia sudah menjelaskan bahwa dampak-dampak dari hipotiroid itu seperti apa, memang sebaiknya kita sudah mencegah dari awal. Jadi kalau waktu yang paling ideal atau yang itu di 48 sampai 72 jam setelah kelahiran. Jadi umur si bayinya 48, sebaiknya langsung diperiksakan hipotiroid kongenitalnya ini. Oke dok. Ada alasan nggak sih dok kenapa harus di 48 sampai 72 jam itu dokter? Baik sih, itu terbaik karena kita berharapnya itu betul-betul rit yang ada di dalam bayi. Kalau misalnya dia di bawah 24 jam, itu khawatirnya masih jadi kalau misalnya kita periksanya sebelum 24 jam atau di kurun waktu 24 jam pertama, itu nanti yang ada hasil positif palsu. Jadi takutnya tiroid tingginya itu bukan punya si bayi. Oke dok. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi positif palsunya itu ya dokter. Oke dok. Kita ingin tahu nih dok, gimana sih dok cara pengambilan sampelnya itu dokter? Mungkin kak ibu-ibu takut, aduh nanti anak saya sakit nggak ya atau gimana? Iya dok. Tentunya kita nggak perlu khawatir ya. Nah, kita cari cara yang terbaik untuk bayi-bayi kita. Yang namanya diambil darah menjadi sesuatu yang kewaspadaan sendiri sama ibu gitu. Untuk pengambilannya sendiri, karena ini bayi baru lah, itu kita diambilnya di tumit bayi. Tumit bukan di, kalau ambil darah kan biasanya di pena tangannya. Iya dok. Ini pengambilannya di area tumit.
Oke dokter. Ada alasan nggak sih dok kenapa harus ditumit? Dan kalau misalnya nggak ditumit, bisa nggak dok di tempat lain dengan cara yang lain dok? Kenapa diambil di tumit? Soalnya itu yang paling mudah kalau untuk bayi baru lahir. Kalau kita ambil dari vena seperti tentunya boleh, bisa. Jadi selain tumit pun bisa diambil. Tapi pertama itu lebih sulit. Terus yang kedua jumlah. Jadi jumlah volume darah yang diambilnya akan menjadi lebih besar. Kalau kita ambil di tumit kan hanya memakai lancet atau jarum itu, terus kayak apa? Menunggu tetesan aja. Jadi satu tetes aja udah cukup. Jadi kita teteskan di salingnya itu udah cukup. Tapi kalau ngambilnya di vena atau di tangan misalnya itu kita butuh. Oke, berarti untuk para ibu-ibu di rumah nggak perlu takut ya untuk bawa anaknya dilakukan screening hipotiroid gitu. Oh ya dok, tadi dokter bicara mengenai kertas sampingnya dok, sampelnya dokter. Nah itu apakah ada kertas khusus atau bagaimana dokter? Kertasnya kertas saring betul. Jadi kita nggak bisa pakai kertas saring yang seadanya atau yang kita punya. Jadi ini memang kebetulan laboratorium untuk pemeriksaan SHK ini belum banyak. Jadi se-Indonesia itu baru 11 laboratorium rujukan. Kita dari RSUD juga tidak memerintahkan sendiri, tapi mengirim ke RSCM melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor. Jadi kita sudah bekerja sama dan sudah berkenan melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kita kirim sampelnya, lalu diperiksakan ke RSCM. Itu semua alat-alat yang diperlukan, termasuk kertas saringnya itu dari RSCM melalui Dinas Kesehatan. Jadi nggak bisa pakai kertas saring yang kita punya sendiri, itu nggak bisa, karena memang dia khusus kertas yang akan masuk nanti di alat pemeriksaan. Oke dok, dan itu semua disiapkan dari rumah sakit kerekanan kita ya dokter, yaitu RSCM ya dokter. Oke dok, pasti dok di luar sana ibu-ibu pasti tanya dok, wah ini berarti kan kita harus merujuk ke luar ya dok. Di RSUD berarti bisa ya dokter, tapi kita kerjasama dengan RSCM. Cuman dok di cover BPJS ya nih dokter. Tapi ya Di cover ya nih dokter. Kayak gitu. Insya Allah di cover. Oh di cover. Jadi syarat di PJS itu paling tidak bayinya wajib diperiksakan SHK atau screening hipotiroid kongenital ini. Karena bukan apa-apa, untuk saat ini itu sudah ada pertimbangan Menteri Kesehatannya bahwa semua bayi baru lahir wajib diperiksakan screening hipotiroid kongenital. Itu PMK-nya ada nomor 78 kalau nggak salah ya, tahun 2014. Jadi sebenarnya kita tuh udah dari tahun 2014 tuh harus sudah mulai screening, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya ini kita di tahun 2023 ini pemerintah mewajibkan semua bayi baru lahir itu harus diperiksakan hipotiroid kongenital. Oke, berarti untuk ibu-ibu di luar sana harusnya mulai tenang ya dok ya. Ternyata ini sudah masuk dalam Permenkes ya dok. Jadi memang anak-anak kita yang baru lahir itu pasti akan di screening untuk mencegah terjadinya keterlambatan dari diagnosis serta tata laksananya ya dok. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Setelah kita dapatkan sampelnya ya dokter, nah sebelum kita kirim kan pasti kita akan meng-cross check kembali ya dok, kira-kira sampelnya ini sudah baik atau belum sebelum kita kirimkan dan layak atau tidak untuk dibaca di laboratorium. Ada nggak sih dok kriteria-kriteria tertentu atau oh ya sudah sama seperti apa ini? Sampelnya sudah pasti ada. Jadi nggak sembarangan juga kita main netesin aja gitu ya, itu nggak. Jadi pada saat kita sudah berhasil mengambil darah dari kaki atau dari tumitnya bayi, itu kita udah siapkan si kertas saringnya. Jadi dia bentuknya itu kayak lembaran ya, kayak lembaran itu ada buletan-buletan. Mungkin bisa dibantu gambar ya. Nanti kita share ya. Mas bisa dibantu biar gambar dokternya. Itu Ini sekaligus untuk edukasi buat teman-teman nakes juga ya dok. Gimana caranya dokter? slide ke 11 tuh. Mungkin lebih jelas kalau misalnya
ada gambarnya bisa kelihatan ya. Iya, Dok. Mungkin yang ini dulu kali ya. Jadi ini mungkin tadi gambar yang saya tadi sempat tahu kalau pengambilannya itu harus lewat tumit. Oke. Itu jadi di gambar ini bisa terlihat. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah jangan Biar nggak khawatir ya, Dok. ya karena pasti takut ya gitu. Ya masih merah loh gitu kan, mau diambil darahnya di mana? Nah, ternyata kita cukup mengambilnya itu di bagian tumit, sisi lateral atau sisi luar. Sisi luar. Nah, sisi luarnya mau di kanan atau di kiri. Jadi ini cara pengambilannya. Jadi dikerjakan juga tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Alhamdulillahnya di RSUD Kota Bogor ini yang mengerjakan semuanya sudah terlatih. Jadi ibu-ibu boleh senang, pengambilan darah pada bayi ini tidak akan menyulitkan atau menyebabkan bayi terinfeksi atau apa misalnya, karena kan pertanyaan ibu kayak gitu ya, yang bayi baru lahir kok ditusuk-tusuk atau apa gitu. Bahaya nggak? Takutnya Insya Allah gitu. tidak. Nah ini nanti ada yang mau tanya sebelum lagi selanjutnya tadi sebelah ini. Nah ada yang tadi jadi yang kertas itu. Jadi kalau tadi yang kertas-kertas lembaran yang sesudah tumit tadi, sesudah gambar yang tumit, kita ada kertas-kertas lembaran. Nah mungkin di sini bisa dilihat, terutama untuk teman-teman nakes. Nah ini nanti bentuknya kertasnya seperti itu dong, jadi lembarannya seperti itu. Nah itu ada lubang-lubang, itu ada 2 lubang yang isinya kertas saring. Nah di kertas saring itu nanti yang harus kita teteskan darah si bayi. Jadi kita kenapa tadi saya bilang yang mudah itu ditumit, supaya cukup hanya dengan 1 tetesan aja, itu harus sudah memenuhi kertas saring itu. Nah jadi persyaratannya apa? Persyaratannya 1 buletan itu harus penuh. Harus terpenuhi oleh si darahnya. Jadi nggak boleh cuman sedikit misalnya, atau kayak bercak-bercak doang. Nah itu nggak boleh. Itu biasanya akhirnya dikembalikan oleh laboratorium yang memeriksa. Nah, atau juga kebanyakan. Jadi si darahnya beleberan gitu. Jadi melewati lingkaran-lingkaran itu. Nah itu juga kayak kita sebagai tenaga kesehatan juga harus hati-hati. Artinya dalam mengerjakannya terlihatnya sih sepertinya mudah, tapi paling tidak kita tidak boleh lalai, tidak boleh menyepelekan gitu ya. Gampang kok, cuma netesin doang gitu. Tapi kalau misalnya ternyata berlebihan juga itu tidak boleh. Jadi nggak bisa kayak gitu. Alhamdulillahnya selama kita mengerjakan di sini kita tidak pernah ada yang dikembalikan. Jadi semuanya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh laboratorium yang dipilih. Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kita melakukan screening itu berapa kali, Dok? Cukup sekali atau harus diulang kembali atau bagaimana, Dokter? Nah, pasti ibu-ibu banyak juga ya gitu. Iya, Dok. Ini terus-terusan nggak gitu? Namanya screening sih sebetulnya cukup 1 kali, Dok. Oke. Bayi baru lahir itu cukup di usia yang tadi disarankan, yaitu di 48-72 jam, hanya 1 kali saja. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata harus ada pengulangan. Nah, apa sih kondisi tertentu itu? Kayak misalnya bayi sakit tuh, apalagi di RSUD kan bayi sakit juga banyak ya dokter. Iya, Dok. Ya. Bisa. Karena dia ini jarang dapat bayi normal, bayi sakit terus ya dok. Banyak kan gitu. Itu justru yang harus kita waspadai. Bayi-bayi sakit ini biasanya bisa juga sampai 3 kali pengambilan screeningnya ini. Tujuan untuk di pengecekan 2 atau misalnya lebih dari 1 kali itu tujuannya untuk apa, Dok? Untuk bayi-bayi yang sakit ini?
screening pertamanya diusahakan sesuai dengan usia yang tadi dianjurkan. Oke dok. Untuk yang berikutnya kita lebih melihat kondisi bayinya. Yang kita sebut kondisi tertentu atau bayi sakit itu contohnya bayi prematur atau bayi berat lahir rendah. Kalau bayi prematur atau berat lahir rendah ini kita khawatirkan pada saat kita ambil sampel yang pertama itu ternyata bukan tiroid yang punyanya bayi. Jadi khawatirnya dia akan mengalami positif palsu. Ini dianjurkan atau sebaiknya kalau untuk bayi-bayi sakit ini pengulangan di 2 minggu kemudian. Jadi setelah bayinya umur 14 hari ya, 14 atau 15 hari, intinya 2 minggu setelah itu dicek kembali. Kalau untuk bayi-bayi prematur atau berat bayi rendah, sebaiknya di usia 28 hari itu dicek kembali. Oke. Jadi paling tidak kalau untuk bayi sakit bisa 2-3 kali. Oke, berarti benar-benar kita measure ya dok ya, hasilnya ini benar normal atau positif normal ya dokter? Oke dok, nah bicara normal ya dok nilainya, berapa sih dok nilai normalnya dan berapa nilainya kalau misalnya itu dikatakan tidak normal dok? Setelah kita kirim, itu dari kebetulan karena kita berekanannya dengan RSCM, mereka atau secara Indonesia itu batasannya kalau kurang dari 20 itu dianggap normal. Kalau lebih dari 20 itu mereka akan langsung ngabarin fasilitas kesehatannya bahwa memang ada nilai yang positif. Oke. Itu biasanya kita akan kabarkan juga ke teman-teman dokter anak, karena kalau kayak gitu bisa dikonfirmasi dulu. Jadi jangan takut juga untuk ibu-ibu dan masyarakat Indonesia, bagi warga Bogor, ya. Kalau misalnya mendapatkan dapat kabar nih, misalnya anaknya positif, ternyata hasil dari SHK-nya, tapi jangan keburu takut juga, karena itu akan ada tes konfirmasi namanya dok. Jadi akan ada pengulangan lagi, tapi sampelnya berbeda dong. Jadi yang diambil kalau tadi pas SHK itu diambil dari tumit, kalau untuk konfirmasi nanti diambilnya dari darah vena. Itu diperiksakannya untuk ke yang lebih lanjut lagi. Oke dok, pemeriksaan apa sih dok? Pemeriksaan tes konfirmasi itu dokter? Untuk tes konfirmasinya itu dari kita periksakan fungsi tiroid, itu pemeriksaan TSH dan pemeriksaan FT4. Oke. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana nggak usah takut ya dok ya kalau ternyata hasilnya kok mencurigakan atau ternyata hasil positif, tenang aja ibu-ibu, kita akan mengonfirmasi ulang lagi sampai kita mendapatkan diagnosis yang terbaik ya dok. Oke dok, kalau ternyata nih dok dari hasil screeningnya positif, kemudian dari hasil tes konfirmasinya itu ternyata tinggi dan akhirnya anak kita didiagnosis hipotiroid kongenital, tata laksana apa sih dok yang akan dilakukan dokter untuk anak-anak kita? Jadi untuk terapinya diberikan dengan hipotiroxin berupa terapi oral. Nah, nanti dilihat apakah efeknya itu sudah sesuai dengan kita harapkan. Nanti ada beberapa tabel, jadi nanti pada pengobatan awal tuh kita biasanya evaluasi ulang si hormonnya itu antara 1-3 bulan atau bahkan di beberapa pustakaan 2 minggu setelah pemberian hormon pengganti itu harusnya sudah ada peningkatan ya hasil yang signifikan ya harus ada. Hanya saja apabila kita telat memberikannya, artinya di atas usia 9 atau 2 bulan itu, mungkin secara fisik dia akan kembali normal. Dari segi IQ-nya mungkin akan sulit untuk kembali normal secara optimal sesuai dengan potensinya. Jadi saya sarankan, ayo kita periksakan segera mungkin ya. Kita saling mengingatkan dimanapun ibu kan anak saya sudah besar gitu. Itu menjadi dari kita semua ya sama di Kota Bogor ya. Jadi jangan takut, ayo kita tanyakan hak kita seperti screening ya. Oke,
Jadi dari penjelasan dari dokter Nadia dengan dokter Nick, kita sama-sama tahu ya Ibu ya kalau misalnya ternyata screening hipotiroid itu sangat besar sekali, sangat penting sekali karena dengan diagnosis lebih dini serta tata laksana lebih dini yaitu pengobatan usia kurang dari 1 bulan ternyata memiliki prognosis yang sangat baik ya dok ya untuk tumbuh kembang anak kita. Oke dok, ini ada pertanyaan dok dari para netizen kita dokter. Nah, yang pertama dari Zulfa Anissa, dok izin apakah bayi dengan hipotiroid kongenital bisa tumbuh normal dok? Ya, kalau tadi yang saya katakan, kapan mulai diberikan terapi atau kapan mulai terdeteksinya. Disitulah kesempatan anak kita bisa tumbuh dengan normal. Jadi semakin dini dideteksi, anak kita berkesempatan bisa tumbuh normal lebih baik dibandingkan yang telat terdeteksi. Oke, seperti itu. Berarti masih ada harapan ya dokter untuk anak-anak kita dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini dok, apa hipotiroid kongenital ini termasuk penyakit autoimun dok? Bukan ya, hipotiroid kongenital ya, itu artinya bawaan ya, beda dengan hipotiroid pada usia pubertas atau yang di atas yang mungkin ada beda lagi. Oke, siap dokter, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, aku mau nanya, kenapa bayi bisa mengalami hipotiroid kongenital? Ya tadi, jadi hipotiroid itu kan bisa didapat dia primer atau sekunder. Primer itu ada masalah sama tiroidnya, jadi pembentukan tiroid bermasalah pada saat kehamilan, pembentukan di dalam kandungan ya, bisa ujungnya kurang medium ya, kok ada masalah yang lain. Sama dengan kita menanyakan kenapa anak saya punya kelainan jantung, misal proses pembentukan di dalam Nah, pertanyaan berikutnya lagi dok, apakah perlu dilakukan tes tambahan atau pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebab pasti dari pembesaran kelenjar getah bening pada anak? Saya lihat dulu ya, kelenjar getah bening mungkin berbeda dengan kelenjar tiroid. KGB ya dok? Ya, jadi kelenjar tiroid itu tiroid di daerah sini dibentuk seperti kuku. Kalau kelenjar getah bening ya, setahu saya orang awam tuh benjolan, jadi beda. Yang dimaksud kelenjar di beningnya beda sama mungkin misalnya kayak pada TBC atau apa ya, misalkan kelenjar getah bening ini tiroid beda. Jadi yang kita bahas hari ini itu merupakan kelenjar tiroid. Jadi berbeda dengan kelenjar getah bening ya ibu-ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi dok, bagaimana cara mengobati pemeriksaan kelenjar getah bening? Oke, berarti agak beda ya dok ya pembahasan kita hari ini ya dokter. Jadi mungkin dan apa gejala yang mengindikasikan adanya masalah dengan kelenjar tiroid pada anak? Jadi tadi sudah disampaikan 95% di bawah umur 1 tahun itu hampir tidak bisa mendeteksi gejala hipotiroid kongenital. Makanya ada screening hipotiroid kongenital baik bergejala atau tidak. Pada semua bayi baru lahir diharapkan lebih dari 24 jam, terutama di Kota Bogor sudah dilakukan screening hipotiroid kongenital. Karena apa ya tadi dikatakan 95% hampir tidak ada gejala. Nanti seiring dengan penambahan usia kayak umur 3 bulan, kok kuningnya manjang, kulitnya kering, susah BAB, atau suara parau, kemudian perutnya kok buncit, kemudian kok anak saya kayak bengkak, kok pusarnya kayak nonjol, kemudian pada saat di atas umur 1 tahun tuh biasanya paling banyak mulai terdeteksi. Kenapa? Karena anaknya mulai tumbuh kembangnya terganggu. Kok anak saya nggak nambah beratnya ya? Kok anak saya pendek ya?
Anak saya telat ya perkembangannya, misalnya duduknya telat, dirinya telat dan sebagainya. Jadi karena kesulitan mendeteksi secara gejala mirip dengan penyakit-penyakit lainnya, dilakukanlah screening. Jadi intinya deteksi lebih baik daripada mengobati setelah usia goldennya lewat. Oke dok, dokter saya izin boleh bertanya lagi nggak dok? Boleh. Iya dokter. Jadi dok, pasti kan ibu-ibu di luar sana sebaik nanya ya dok, anak saya ini terdiagnosis hipotiroid kongenital. Untuk imunisasi sama makannya gimana nih dok? Apakah sama seperti anak-anak pada umumnya atau kan ada imunisasi khusus atau misalnya ada makanan khusus yang boleh dan tidak boleh untuk anak kita? Hipotiroid kongenital pada prinsipnya sama dengan anak-anak lainnya. Silakan imunisasi dan makan sesuai dengan yang seharusnya. Artinya begini, imunisasi, anak hipotiroid kongenital nggak berpengaruh, silakan, ya nggak ada masalah, sesuai aja jadwalnya. Kecuali untuk makan ya, kalau makan itu kalau penanganan dengan hipotiroid kongenital umur setahun mungkin dia belum bisa tuh makanan agak padat gitu ya. Jadi tergantung dari terganggunya saraf motoriknya itu gitu. Jadi kalau misalnya bisa kayak anak-anak lainnya, kenapa enggak makanan biasa aja. Saya contohkan misalnya ada anak dengan Down syndrome, hipotiroid kongenital itu penyertanya lah, selain kelainan jantung, selain gangguan tumbuh kembang lainnya ya, lepas dia ada hipotiroid kongenital pada usia setahun seringkali masih belum bisa melumat makanan padat. Nggak masalah ya, nggak usah khawatir, makanannya dilembutkan sesuai kemampuan menelannya dia. Tetapi kalorinya jangan lupa dihitung, artinya ditimbang-timbang, jangan sampai makan lunak seperti bubur susu itu sama diberikannya seperti memberikan pada saat umur 6 bulan gitu, misalnya kayak gitu. Seperti itu. Oh siap dok. Berarti untuk ibu-ibu luar sana sekarang udah tahu ya, kita udah banyak banget belajar dari dokter Nadia sama dokter Ninik mengenai tentang hipotiroid kongenital dan seberapa pentingnya sih screening dari hipotiroid kongenital. Dan ternyata di RSUD semua bayi yang baru lahir itu semua dicek dok. Satu lagi pertanyaan boleh dokter? Nah, kan kita ini RSUD ya dok, rumah sakit rujukan. Kita tuh banyak sekali menerima rujukan-rujukan bayi baru lahir, itu baik dari BPM, Puskesmas maupun dari rumah sakit yang lainnya dok. Dimana pasien itu dirujuk pasti usianya itu antara usia 1 hari atau kurang dari 1 hari dok. Nah itu kira-kira bagaimana dok? Kalau misalnya bayinya ini tidak lahir di tempat kita, apakah tetap kita akan lakukan screening sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dok? Jadi bisa dijamin bahwa selama pasien itu belum dilakukan screening hipotiroid kongenital dimanapun dilahirkan, dan dia pada saat itu setelahnya dirawat di RSUD Kota Bogor sebelum usia 28 hari ya dok, masih menjadi kandungan dari RSUD Kota Bogor. Kalian alangkah lebih baiknya disampaikan ya sudah pernah diperiksa atau enggak gitu kan ya, kita jadi lebih aware ya. Baik, terima kasih banyak dokter Nadia dan dokter Ninik atas jawaban yang luar biasa. Hari ini kita banyak belajar sekali ya, ibu-ibu maupun teman-teman di luar sana, dan sepertinya pertanyaannya sudah cukup dok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dengan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita, bisa tulis di kolom chat, di kolom komentar. Nanti kita akan coba bantu jawab satu persatu ya dokter. Aku boleh nggak promosi? Boleh dokter, silakan. Jadi alhamdulillah di RSUD Kota Bogor kami punya klinik tumbuh kembang, di mana kami mendeteksi keterlambatan tumbuh kembang, dan silahkan datang ke tempatnya. Kami akan screening, salah satunya adalah screening hipotiroid kongenital ya, tentu
bukan kalau di atas 28 hari bukan dengan ditusuk ya, contoh dengan pemeriksaan serum apabila mengalami permasalahan, insya Allah kami bisa memberikan pelayanan, dan apabila memerlukan penanganan tumbuh kembang, insya Allah kami punya kliniknya, kami punya dokter Adila dan kawan-kawan dan teman-teman pelapis yang anda mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu. Terima kasih. BPJS dulu. Bisa atuh. Oke, Sobat Sehat, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat semuanya. Dan seperti yang tadi yang saya katakan, bahwa hormon tiroid itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang anak kita. Dan betapa pentingnya kita lakukan screening hipotiroid kongenital, karena dengan kita melakukan pengobatan di bawah usia 1 tahun, berarti tumbuh kembang anak kita itu bisa seperti anak-anak kita pada umumnya ya dokter. Sebulan 2 bulan ya dok. Ya, sebulan 2 bulan ya dokter. Jangan berarti. Kelihatan gejala malah kalau